dua narasumber cantik-cantik. Yang pertama ada Kak Lili. Halo Kak Lili. Hai. Kak Lili dari mana nih? Oke, aku dari Kerinci, tepatnya dari kota Sungai Penuh. Oke, Sungai Penuh. Yang kiri ada Kak Iin. Halo. Hai. Dari mana nih Kak Iin? Aku dari Batanghari, tempatnya di Desa Sungai Pulai. Halo Kerinci dan Batanghari. Nah, Bisik hari ini bakal kepoin cerita-cerita rakyat dari Kerinci dan Batanghari. Yang mungkin aja teman-teman yang juga dari Kerinci, dari Batanghari belum pernah dengar sama cerita ini. Dan juga nantinya cerita ini bisa menjadi video pembelajaran untuk kita semua. Tapi sebelum dengar ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai dari cerita yang paling jauh nih dari Kerinci. Kali ini ada cerita apa nih dari Kerinci yang bisa dibagi ke kita, di-share gitu ceritanya? Oke, di Kerinci ini ada salah satu cerita ya, judulnya itu Uhang Panda dari Kincai. Uhang Panda, orang bahasa Kerinci. Yes. Apa tuh artinya tuh? Oke, Uhang itu artinya orang, kalau Panda artinya pendek, Kincai artinya kelinci. Jadi orang pendek dari Kerinci. Benar banget. Oke, jadi Uhang Panda dari Kincai ini, dia itu orangnya pendek ya, seperti judulnya ya, orangnya pendek. Dia itu tinggalnya di lereng kaki Gunung Kerinci. Nah, jadi manusia ini pernah dilihat oleh warga sekitar ataupun orang-orang yang ingin mendaki gunung, tidak sengaja bertemu, dan kemudian mereka merasa ada kejanggalan ya, seperti awalnya mereka mengira bahwa ini adalah binatang seperti monyet karena mereka menyerupai, dan tubuhnya pun tidak terlalu besar sehingga mereka menyangka bahwa itu adalah hewan gitu. Nah, Padahal manusia. iya, padahal manusia. Mungkin bisa kita katakan manusia purba ya, karena mereka masih tinggal di hutan dan tinggalnya pun di tempat yang sangat terpencil, yaitu di kaki Gunung Kerinci gitu. Ciri-cirinya seperti apa tuh Kak? Oke, jadi sudah banyak ya penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari luar negeri. Ciri-cirinya itu dimulai dari kaki dan tangannya itu seperti manusia biasa. Namun di kakinya mereka terbalik. Terbalik. Oke. Terbalik. Ya. Jadi kalau manusia pada umumnya itu kan kaki kita tumit yang di belakang dan jari kaki kita yang di depan. Nah, mereka ini, Uhang Panda ini, jari kakinya di belakang dan tumitnya berada di depan. Jadi ketika mereka berjalan maju, tapak kakinya bekas mereka berjalan itu seperti mundur gitu. Itu menjadi kejanggalan tuh orang Iya. yang bukan tuh. Keanehannya. Nah, bahkan ada peneliti nih yang sempat orang gimana ya, komplain kan gitu ya, kenapa tidak difoto gitu. Nah, kami ingin melihat juga gitu. Namun Supaya ada bukti. iya, supaya ada bukti, dan ini tidak menjadi cerita hanya dari mulut ke mulut, ada bukti dan penelitian yang dilakukan gitu ya. Tapi si peneliti menjawab dengan tegas ya, bahwa saya pun shock ketika melihat makhluk seperti ini gitu. Nah, kenapa ada dan matanya pun merah gitu. Serem juga. Iya. Jadi peneliti itu mengatakan bahwa saya pun sudah tidak terbesit di pikiran saya untuk memotret dia, karena saya pun terkejut, Shock ya. akan sosoknya begitu. Nah, cerita ini konon katanya ya terkenal di mancanegara, khususnya di Asia dibandingkan Indonesia sendiri. Justru orang Asia mungkin yang di luar Indonesia bahkan lebih tahu. Karena peneliti-peneliti di luar negeri ini yang lebih bersemangat untuk meneliti ini dibandingkan peneliti yang ada di Indonesia ini. Makanya kita nggak tahu ya. Makanya ini baru tahu nih. Karena makanya dia baru tahu. Jadi tahu kan. Oke, itu cerita dari Kak Lili. Ada orang pendek, nggak usah bahasa Kerinci lah. Orang pendek dari Kerinci nih, yang cukup mistis ya ceritanya. Matanya merah, kakinya terbalik, sangat aneh ya. Semoga tidak ketemu ya semuanya. Oke, dari itu deh cerita dari Kak Lili. Selanjutnya dari Kak Iin nih, Kak Iin dari Batanghari. Ya. Ada cerita apa nih dari Batanghari? Apakah kayak Kak Lili mistis gitu atau gimana?
Mungkin kalau Kak Lili tadi nyeritain tentang mungkin mistis ya, agak-agak serem gitu. Kalau aku sendiri mau nyeritain tentang asal usul dari desa yang ada di Petahari Salon, yaitu desa Rambutan Masam. Desa Rambutan Masam. Iya. Jadi rambutannya masam. Benar. Oh, kalau di Upin Ipin desa durian runtuh, kalau ini desa rambutan masam. Bisa jadi mungkin gitulah. Jadi dulu itu sekitar abad ke-12 ya, ada 3 orang deh. Ada 3 orang keturunan Turki. Yang pertama itu Kiai Muhammad Salim, yaitu Sultan Abdul Hamid atau sering disebut juga dengan Datuk Paduka Berhalo, dan juga Hang Tuah. Nah, mereka itu diutus ke Mataram, ke Singapura, sama ke Sumatera. Nah, Datuk Berhalo ini ke Sumatera, tapi waktu perjalanan melalui air ya, karena dia melewati Kan zaman dulu tuh Ah. lewat sungai-sungai gitu. air mungkin Batanghari gitu kan. Jadi Belum ada jalur darat. jadi kapalnya tuh hancur akibat dari hempasan gelombang gitu. Lumayan. Jadi hancur, lalu Datuk ini terdampar di Selat Berhalo. Nah, Datuk Berhalo ini lalu ditemukan oleh Putri Pinang Masa dan para ulu balangnya atau pengikutnya. Kemudian dibawalah Datuk ini ke kerajaan. Kerajaan Putih. Iya. Mungkin singkat cerita, mereka berdua mungkin saling cinta atau punya rasa, jadi mereka menikah. Lalu setelah menikah, mereka memutuskan untuk kembali ke Selat Berhalo, tempat pertama kali ditemukannya Datuk Berhalo ini, dengan mengikuti sepasang angsa melalui semak-semak. Setiap angsa naik ke daratan, mereka juga ikut naik ke daratan. Ikut yang saja. Baru sampailah ke wilayah yang belakangan sering disebut dengan Rambutan Masam. Tempat rambutan masam tadi. Iya, penamaan rambutan masam itu karena di situ ditemukan pohon rambutan besar, ada buahnya yang sangat merah, tapi rasanya itu sangat asam. Jadi jangan nilai rambutan dari bentuknya. Walaupun merah ternyata masam. Iya, Bukan manis. sampai hewan, serangga dan bahkan binatang-binatang lain itu nggak mau deketin pohon itu. Jadi dinamakanlah, dari situ dinamakan desa Rambutan Masam. Juga di bawah pohon itu ditemuin keris, badi, 3 piring sama tombak. Bisa dibilang itu pohon mungkin pohon keramat gitu lah ya. Jadi mungkin cukup di situ ya ceritanya. Oke, jadi dari kain itu ada asal usul desa Rambutan Masam yang tadi dinamai oleh Datuk Berhala ya. Datuk Berhalo. Nggak tahu dinamai oleh siapa, mungkin Ditemukan oleh Datuk Berhalo. Oke. Nah, itu tadi teman-teman cerita dari Kak Lili dari Kerinci, orang pendek. Dari Kak Iin tadi asal usul dusun desa Rambutan Masam. Oke, aku mau ucapin terima kasih nih buat Kak Lili dan Kak Iin yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita kepada teman-teman Bisik. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton podcast ini sampai selesai, jadi tahu kan ceritanya. Nah, untuk teman-teman yang pengen kasih kritik dan saran yang membangun, boleh langsung di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe-nya juga ya. Sampai jumpa di Bisik selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dadah guys.